Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat ya, sehat fisik maupun psikologis. Ya, kali ini bertemu dengan saya, Yunita Zahra, dalam mata kuliah psikologi kognitif dengan materi language atau bahasa. Seperti kita ketahui, sumber buku kita ada dua, yaitu Stephen Carrick dan juga Margaret Matlin. Jadi materi kita hari ini menggunakan dua referensi utama tersebut. Ya, di sini ada beberapa section. Yang pertama itu adalah introduction, kemudian three aspects of language, psychology and grammar, use in semantic context in sentence comprehension, dan terakhir basic reading process. Kita masuk ke section berikutnya, yaitu introduction, di mana di sini kita membahas mengenai sebenarnya bahasa ya. Sudah pernah nggak Anda membayangkan hidup nggak ada bahasa di dunia ini? Belum pernah ya? Coba kita bayangkan ya. Bayangkan jika nggak ada bahasa di dunia ini, maka interaksi kita satu sama lain pun akan sangat terganggu. Benarkah demikian? Mungkin ada yang bilang, oh bisa pakai bahasa tubuh atau nonverbal gesture. Tapi ingat, nonverbal gesture juga merupakan bagian dari bahasa, yaitu bahasa tubuh atau body language. Jadi, bahasa sendiri itu merupakan cara kita berkomunikasi satu sama lainnya. So, apa sih itu bahasa? Ya, dari buku Read, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bahasa adalah kumpulan simbol dan aturan untuk menggambarkan simbol-simbol yang dapat digunakan untuk membuat berbagai pesan tanpa batas. Definisi yang ada ini itu menyimpan 3 poin penting dalam bahasa, yaitu simbolis, generative, dan structure. Simbolis itu apa? Ya, simbolis menggunakan kata-kata lisan maupun tulisan. Untuk apa? Untuk kita mewakili, kita berkomunikasi satu sama lainnya. Generatif. Generatif itu apa? Ya, kemampuan untuk menggabungkan kata-kata itu dalam berbagai cara kita untuk apa? Untuk menghasilkan kalimat. Tentu kalimat itu tak terbatas dong jumlahnya ketika kita berkomunikasi. Kemudian structure. Structure itu artinya apa? Artinya kita mengikuti tata aturan dalam berbahasa, atau kalau bahasa Inggrisnya biasanya disebut dengan grammatical. Selanjutnya, sebelum kita mempelajari bahasa lebih lanjut, terdapat beberapa istilah yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama itu fonem. Fonem itu merupakan unit dasar dari bahasa lisan. Misalnya bunyi apa? Bunyi A, I, U, D, S. Itu adalah fonem dan lain sebagainya. Kemudian morfem. Morfem itu apa? Adalah unit dasar dari makna. Saya kasih contohnya dalam bahasa Indonesia, misalnya ya, ada tertinggal atau peninggalan. Jadi, kalau tertinggal itu ada maknanya tidak sengaja. Kemudian tinggal artinya tidak terbawa. Jadi, tertinggal artinya secara tidak sengaja tidak dibawa. Kemudian istilah berikutnya ada semantik. Semantik ini adalah intinya kita psikolinguistik yang memeriksa makna kata ataupun dari kalimat. Contohnya, ibu kandung. Artinya apa? Artinya adalah seorang perempuan yang melahirkan kita. Kemudian istilah berikutnya adalah sintaks atau sintaksis bahasa Indonesianya. Merupakan aturan-aturan gramatikal yang mengatur bagaimana kita bisa menyusun kata menjadi kalimat. Misalnya, kalau dalam bahasa Indonesia, kita mengenal istilah SPOK. Sekarang kita
kita masuk ke section 2, yaitu 3 aspects of language. Ada 3 hal yang akan kita bahas dalam section ini, yaitu grammar, meaning, and sound. Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Ya, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu grammar. Berkaitan dengan grammar ini, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Salah satunya adalah psikolinguistik. Psikolinguistik itu apa? Ya, merupakan bidang psikologi yang membahas atau mengkaji semua hal yang berkaitan dengan bahasa. Psikolinguistik inilah yang menjelaskan bagaimana individu menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan idenya. Ternyata para ilmuwan dalam bidang psikolinguistik ini berkeyakinan bahwa kemungkinan orang dapat belajar bahasa dengan mempelajari asosiasi antara kata-kata yang berdekatan dalam sebuah kalimat, paired associates learning. Menurut pandangan ini, kita belajar berbicara dengan benar dengan cara apa? Belajar memasangkan kata-kata dalam sebuah kalimat. Setiap kata dalam kalimat merupakan stimulus untuk kata yang mengikutinya. Contohnya dalam kalimat ini, the boy hit the ball. Kata the adalah stimulus untuk kata boy atau anak laki-laki. Dan kata boy adalah stimulus untuk kata hit atau pukul. Oleh karena itu, penutur suatu bahasa harus mempelajari kata mana sih yang dapat mengikuti kata lain dalam sebuah kalimat. Terdapat seorang tokoh loh yang tidak sependapat dengan pandangan ini, yaitu Noam Chomsky. Chomsky berpendapat bahwa ada beberapa masalah loh dalam pandangan asosiasi bahasa ini, bahwa katanya jumlah kata dan kalimat dalam suatu bahasa itu jumlahnya tidak terbatas. Oleh karena itu rasanya tidak mungkin dan tidak masuk akal untuk mengharapkan seseorang dapat belajar bahasa dengan mempelajari asosiasi antara semua kata yang berdekatan ini. Dalam satu bahasa itu terdapat sangat banyak kosakata loh, sehingga tidak mungkin bagi kita manusia untuk mampu untuk mempelajari bahasa hanya berdasarkan pembelajaran terhadap hubungan antara kata-kata yang berdekatan. Misalnya dalam contoh ini, kata the ada banyak yang bisa mengikuti kata the. Sehingga Chomsky beranggapan cara ini sangatlah tidak efisien untuk mempelajari bahasa. Menurutnya pula, pandangan asosiasi bahasa ini juga pada kenyataannya mengabaikan struktur hierarki kalimat. Nanti kita lihat lebih lanjut. Jadi menurutnya kita bisa mulai dengan membagi kalimat menjadi frase kata benda dan frase kata kerja seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, dan kemudian membagi frase kata benda dan frase kata kerja menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk mengungkapkan tata bahasa kalimat. Lihat contoh ini, the strangers talked to the players. Di frasenya, the strangers talked to the players. Begitu contoh dari penjelasan ini. Ya, selanjutnya kita membahas tentang meaning atau makna. Berkaitan dengan makna, ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa gangguan dalam memahami bahasa bisa disebabkan oleh kerusakan otak. Neurolinguistik adalah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana otak memproses bahasa. Neurolinguistik menemukan dua bagian utama dari otak yang berfungsi dalam pemrosesan bahasa, yaitu Broca's area dan Wernicke's area. Apabila yang terganggu adalah Broca's area, maka disebut dia Broca's aphasia. Apa itu Broca's aphasia? Broca's aphasia adalah ketidakmampuan untuk mengekspresikan hubungan gramatikal. Orang yang menderita afasia ini mengalami kesulitan dalam memproduksi bahasa. Maksudnya dalam untuk ngomong ya. Akan tetapi, kata-kata yang diungkapkan tetap bermakna dan sesuai pada konteks.
Atau simpelnya disebut dengan gangguan bahasa ekspresif. Pemahamannya cukup baik, namun sulit untuk berbicara. Sedangkan Wernicke afasia adalah itu kerusakannya apabila terjadi pada Wernicke's area. Apa itu? Ya, Wernicke's afasia adalah kesulitan memahami bahasa. Misal, instruksi sederhana. Dia sulit memahami, namun ia mampu berbicara dengan lancar. Atau bahasa lainnya ya, kadang kita sebutnya dia bicaranya nggak nyambung. Itu. Sound, ini sangat simpel ya teman-teman. Sound inilah yang menghasilkan fonem. Misalnya apa? A, I, U, E, O, K, D, Z, dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke section 3, Psychology and Grammar. Oke, sekarang kita masuk ke Free Structure Grammar. Masih ingat dengan struktur hierarki yang kita bahas sebelumnya? Ya, pada kalimat the stranger talked to the players. Ya, inilah aturan frase dari struktur grammar ini, yaitu pertama S. S itu sentence, dibagi menjadi dua, yaitu noun phrase atau kata benda dan verb phrase. Kemudian, yang kedua, noun phrase dibagi menjadi determiner atau that yang diikuti oleh noun. And kemudian, verb phrase ini dibagi lagi menjadi verb, V, dan noun phrase yaitu NP. Itu ya tentang struktur grammar frase. Ya, selanjutnya kita membahas transformational grammar. Chomsky lah yang memperkenalkan konsep transformational grammar ini. Makna dari konsep ini adalah bahwa sulit loh untuk mempelajari tata bahasa tanpa mempelajari makna. Transformational grammar menunjukkan bagaimana struktur frase kalimat pasif bisa loh dibentuk dari struktur fase kalimat yang aktif. Misalnya, kalimat aktifnya Andi memukul bola. Kemudian ditransformasi menjadi kalimat pasif. Bola dipukul oleh Andi. Kedua kalimat ini memiliki makna yang sama kan? Iya, bahwa ada bola loh yang dipukul oleh si Andi. Kita masuk ke section 4, yaitu using semantic context in sentences comprehension. Ya, using semantic context in sentences comprehension maksudnya apa? Terdapat banyak kata yang memiliki lebih dari satu makna, tetapi ini biasanya kita tidak bingung karena kita tahu konteks di mana kata itu bisa muncul memberikan informasi tentang makna mana yang sesuai. Misalnya saya kasih contoh ya, ada istilah teman makan teman. Apa arti makan? Iya, kalau kita secara harfiah, makna makan adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut, kemudian mengunyah dan menelannya. Namun dalam kalimat ini, kalimat teman makan teman, makna makan bukan artinya kita memasukkan teman kita ke dalam mulut lalu mengunyahnya kan? Itu maknanya ya teman-teman adik-adik. Ya, selanjutnya section berikutnya yang saya ambil dari sumber buku kita adalah basic reading process. Reading. Ternyata reading atau membaca itu merupakan aktivitas penting loh. Use many cognitive processes. Artinya apa? Penting karena ia menggunakan hampir setiap proses kognitif. Kita bayangkan ya, ketika kita membaca, kita mulai dari mengenal huruf, kita gerak-gerakkan mata kita melalui huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat,
sampai halaman demi halaman. Hal itu semua menggunakan memori yang bekerja untuk apa? Mengingat materi dari kalimat yang sedang diproses tadi. Kemudian kita ingat lagi agar ia tersimpan di memori jangka panjang kita atau yang pernah kita pelajari disebut LTM. Kemudian ada lagi proses pemahaman di dalamnya. Sekarang kita mulai membandingkan antara tulisan dan lisan, comparing written and spoken language, written and speech. Ya, written pertama reading. Membaca itu bersifat visual, sedangkan speech atau lisan itu mengandalkan auditory atau pendengaran. Kemudian, readers can control the rate of input. Artinya pembaca dapat mengontrol kecepatan, sedangkan pendengar biasanya tidak bisa. Dia tergantung sama orang yang berbicara. Kemudian, reader atau pembaca dapat melihat kembali tulisan, sedangkan pendengar harusnya nggak bisa. Ia perlu apa? Mengandalkan memorinya atau working memory. Kemudian, tulisan atau menulis writing, menulis relatif terstandarisasi dan bebas dari kesalahan. Sedangkan variabilitas, kesalahan, dan dari pengucapan itu biasanya sering terjadi ketika kita berbicara, sering terjadi error intinya. Kemudian, writing atau tulisan menunjukkan batas-batas yang berbeda antara kata ke kata, sedangkan speech kan tidak. Kemudian tulisan atau writing terbatas pada kata-kata di halaman on a page, sedangkan speech itu dilengkapi dengan isyarat nonverbal dan isyarat tambahan lainnya. Ya, seperti kita berbicara satu sama lain kan ada ekspresi-ekspresi yang terbaca dibandingkan hanya secara tulisan. Misalnya penekanan kata, kayak saya bicara sekarang, ada kata-kata yang saya tekankan, dan kecepatan berbicara. Kemudian, untuk anak-anak sendiri, anak-anak dalam menguasai bahasa tulisan, dia butuh belajar ekstra, sedangkan mereka lebih mudah mempelajari bahasa secara lisan itu dengan lebih mudah. Untuk orang dewasa bisa mempelajari kata-kata baru itu lebih cepat ketika apa? Ketika kita membacanya atau melihatnya daripada dalam bentuk lisan. Ya, inilah apabila kita membandingkan antara bahasa secara tulis dan secara lisan. Ya, inilah materi hari ini saya akhiri, namun bukan artinya sudah sangat lengkap ya, tidak, masih banyak sekali materi-materi yang ada di buku yang perlu teman-teman atau adik-adik baca kembali di buku sumber kita. Oke, saya tutup pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih adik-adik dan teman-teman. Selamat belajar dan wassalamualaikum, selamat siang atau selamat pagi. Senantiasa sehat ya.